Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Beni Ramdhani, di channel Beni Info. Oke semuanya, kali ini saya akan ngebahas tentang gimana sih caranya membangkitkan emosi pembaca. Ya, seperti kita ketahui, yang namanya pembaca buku ya, novel, fiksi gitu, sama dengan penonton film. Mereka ingin merasakan dirinya terlibat dalam cerita yang dibacanya. Jadi ya kadang-kadang kalau misalnya ada orang baca buku tapi emosinya nggak muncul, nah dia akan merasa buku itu nggak bagus ya. Apalagi kalau ternyata ya dia tidak bisa menghibur atau melepaskan dirinya dari dunia nyata ke dunia fiksi itu, ya maka ya gugurlah keinginan dia, ekspektasi dia untuk mendapat sesuatu dari buku atau novel yang sedang dibacanya. Ya kita tahu sih kalau yang namanya pembaca tahu tahu banget nih kalau yang dibacanya itu fiktif, nggak nyata. Tapi meski demikian mereka tetap menuntut adanya cerita yang bisa membangkitkan emosi mereka, bisa melupakan dari hal-hal yang mereka hadapi di dunia nyata. Misalnya yang sedih bisa bahagia, atau yang lagi galau bisa tambah sedih gitu ya ketika membaca buku fiksi. Nah, sekarang saya akan membagikan tips bagaimana caranya kita membangun sebuah cerita yang bisa memicu emosi pembaca. Jadi bisa pembacanya itu gregetan, marah, ikut kesel. Kalau sedih ya sedih banget gitu ya. Gimana sih caranya? Setelah teman-teman subscribe dulu channel ini, saya akan paparkan ya. Sekarang langsung aja ke nomor 1. Yang pertama adalah show don't tell. Ya, ini formula yang sering banget saya kasih tahu ya, dan ini harus benar-benar sering dilatih ya. Jadi alih-alih kalian nulis si karakter merasa ketakutan, lebih baik kalian tuliskan bagaimana perasaan si karakter itu saat ketakutan. Bagaimana respon dia saat menghadapi suasana yang mencekam, menakutkan. Juga aksi apa, tindakan apa yang dia lakukan. Contohnya ini. Ya, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini adalah kita harus menulis hal yang relate ya, berhubungan dengan hal-hal yang dirasakan dialami oleh pembaca secara umum ya. Misalnya aja masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah percintaan juga, karena hampir semua orang kan pernah merasakan dan mengalaminya ya. Jadi nggak salah kalau misalnya novel-novel percintaan tentang hubungan keluarga, broken home misalnya, atau dengan saudara, dengan teman di kantor, atau teman di sekolah, itu sangat disukai karena dia relate dengan kehidupan sehari-hari si pembaca. Terus gimana kalau novel kita genrenya fantasi atau mungkin thriller atau misteri, ya tetap aja semua genre itu kan ada bagian dramanya. Nah, di bagian dramanya itu coba diulik bagian-bagian yang relate dengan realitas pembaca. Jadi biar hubungan antara cerita dan pembaca itu ada koneksi ya, relate, nyambung. Yang ketiga ya teman-teman, coba kalau lagi nulis si karakter protagonis atau antagonis itu nggak terlalu sempurna amat. Jadi beri mereka ruang untuk menunjukkan kelemahan mereka, ya manusiawi gitu ya, sehingga si pembaca juga merasa bahwa tokoh-tokoh atau karakter-karakter fiksi itu seperti mereka gitu, mirip dengan mereka, dan mereka merasa ya ada hubungan lagi nanti kembali ya. Jadi
Nah, seperti apa kelemahan-kelemahannya itu ya kelemahan yang umum juga ya. Jadi sekali lagi si karakter itu harus ditonjolkan juga sisi kelemahannya. Nah, sekarang ke nomor 4. Konflik atau masalah yang menimpa karakter kalau bisa juga ada beberapa hal yang harus ditonjolkan. Misalnya satu, biasanya yang gampang banget menyentuh emosi adalah masalah berhubungan dengan tenggat waktu ya, ada batas waktu atau deadline. Nah, ketika misalnya si karakternya pengen dijodohkan dan dia harus mengambil keputusan besok siang. Nah, itu ada prosesnya atau dia harus membuat keputusan menjemput atau tidak ke bandara, kalau enggak dia putus, kayak gitu-gitu. Itu ada tenggat waktu. Atau ya berhubungan dengan batas waktu ya. Kalau di thriller itu sering dalam waktu 24 jam jika tidak ditebus atau tidak begini-begini maka yang disandra akan begini-begini. Nah, itu akan membuat ketegangan dan emosi pembaca akan teraduk-aduk ya. Ya, ya nomor 5 yang bisa membuat pembaca teraduk-aduk emosinya itu ketika dihadapi masalah dilema. Jadi dilema itu bukan baik dan buruk pilihannya, tapi baik dan baik atau buruk dan buruk. Nah, ini membingungkan sehingga biasanya pembaca ikut mikir, ikut berempati dengan si karakter yang harus memilih. Disitulah emosi si pembaca juga akan kita aduk-aduk ya, apalagi kalau misalnya dua-duanya sama-sama baik atau sama-sama buruk, tapi efeknya akan lebih menyedihkan dan pembaca dibuat penasaran, dia kira-kira kalau milih ini akan gimana ya, kalau milih begini harus gimana ya. Katakanlah ketika ya misalnya pasang kekasih diberi pilihan pisah, tapi mereka akan berhubungan jarak jauh, atau tetap bersatu tapi mereka ya menderita lah gitu, hidup ekonominya nggak bagus. Ya banyak lah sebenarnya cerita-cerita yang bisa diangkat tentang dilema-dilema ini. Ya baiknya memang biasanya sih yang buruk yang bukan baik dan baik ya, yang bisa mengaduk-aduk perasaan atau emosi pembaca. Oke, kita ke berikutnya. Keenam, jangan lupa setelah atau sebelum membuat narasi yang bisa mengundang emosi, ya, mengaduk-aduk emosi, buatlah semacam pemanasan lah ya. Pemanasan itu caranya adalah kayak orang maju mundur, kayak misalnya ini ada semacam pergumulan batin cowok yang ingin menyatakan cinta atau melamar orang yang dicintainya. Nah, mungkin pemanasannya itu dia kayak mau maju, mau ngungkapin nggak jadi, mau maju nggak jadi, sehingga si pembaca akan merasa gemes, gergetan, ini gimana sih? Aduh ya, maju. Nah, itu cara menggrab emosi pembaca bisa mulai dari situ. Nanti ketika dia mulai mengungkapkan dan kejadian seperti apa, kita pikirkan lagi lebih matang, dan di sanalah segala macam emosi bisa kita bentuk ya, kita mainkan gitu emosi si pembaca. Itu sebenarnya perlu banget kepintaran dari penulis. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah pemilihan diksi yang tepat. Jadi teman-teman kalau udah bagian narasi yang bisa mengaduk-aduk emosi, sebaiknya gunakan diksi yang tepat ya, pilihan kata yang tepat. Jangan pas lagi suasana mellow, pilihan katanya harus yang agak agak melankolik, puitif gitu ya, tiba-tiba kalian tuliskan kata-kata yang terlalu ngepop, terlalu receh, terlalu gaul bahasanya, nggak banget gitu, di momennya nggak tepat ya. Jadi sekali lagi kalian harus hati-hati dalam memilih kata atau diksi untuk ditempatkan di kalimat, paragraf, di bagian-bagian yang seharusnya kalian bisa manfaatkan untuk memancing emosi pembaca. Gimana caranya kita bisa tahu itu kata tepat atau enggak ya? Kalian harus banyak membaca. Nanti dari membaca kalian akan tahu, oh momen begini kata-katanya begini, momen begini. Bacalah penulis-penulis terkenal, ternama ya, karya-karya besar, itu harus kalian baca sebagai referensi. Oke semuanya, sementara 7 dulu, sebenarnya banyak banget yang mau disampaikan, tapi nanti videonya kepanjangan. Dan terima kasih yang udah nonton video ini, yang udah subscribe channel ini juga
Saya ucapkan terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, tetap stay tune di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.